Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi ke channel aku, Maike Journey. Hari ini aku mau cerita sedikit tentang perbedaan apa aja yang aku rasakan langsung saat aku umroh sebelumnya di tahun 2020 dan sekarang di tahun 2024. Dan apa aja perbedaannya? Mari kita mulai videonya. Tentunya yang pertama yang paling sangat kerasa banget perbedaannya adalah harga. Bener. Karena sebelumnya itu harga biaya umroh itu kisaran ada belasan sampai 27 jutaan, 27, 28. Nggak ada yang sampai 40, nggak ada sampai 50 juta kayak sekarang. Yang paling murahnya itu 29-an. Dulu itu aku 27 kalau nggak salah, sekitaran itu. Dan sekarang itu harganya sangat amat mahal ya teman-teman. Tapi kalau beruntung ada sih agen travel yang ngasih promo umroh dengan harga yang ekonomis. Biasanya itu mereka pinter mencari tiket pesawat, karena kan biaya terbesar katanya itu dari tiket pesawat sama harga hotel kali. Tapi kayaknya tuh dari tiket pesawat, karena harga hotel kan umum ya kalau nggak salah aku. Tapi ya nggak tahu juga. Cuman aku rasa dari video-video yang aku temuin di Instagram, TikTok itu biaya terbesar itu di tiket pesawat. Jadi sekarang itu kerasa banget, apalagi setelah pandemi mereka menaikkan tarif. Jadi harganya lumayan kerasa banget ya teman-teman. Jadi benar-benar berbeda nih sama aku yang dulu. Itu tuh harganya ya walaupun nggak murah tapi nggak semahal kayak sekarang gitu. Itu perbedaan pertama yang aku rasain. Yang kedua itu adalah WC. Dulu aku pernah ceritakan teman-teman di video-video aku sebelumnya, WC-nya itu kalau di masjid itu WC-nya udah bagus. Kalau WC-WC yang ada di masjid enggak juga. Sama. WC-WC-nya dulu ya itu tuh sangat tradisional banget. Jadi cuman ada satu lubang di dalam WC itu. Jadi kita memposisikan diri kita untuk jongkok dan lain sebagainya, nggak perlu aku jelasin secara detail. Jadi lumayan agak susah, bukan mengganggu tapi agak susah. Apalagi yang pertama kali umroh pasti ngerasa banget perbedaannya sama kita yang biasa WC-nya seperti apa, di sana itu berbeda seperti apa dulu ya teman-teman. Nah sekarang aku kaget banget karena semua WC dimanapun masjidnya itu tuh udah sangat bagus gitu, udah sangat terstruktur. WC jongkoknya udah bagus, WC duduknya juga udah bagus gitu kan. Dan nggak perlu, kalau dulu itu, sekarang juga masih pakai keran kan buat bersihnya, buat nyiram airnya itu pakai keran. Sekarang juga pakai keran, cuman lebih praktis. Ada kerannya yang kayak toilet jongkok gitu loh, yang bisa kita lihat di hotel-hotel ataupun di mall-mall. Walaupun dia WC duduk tapi udah bisa otomatis airnya ngalir sendiri. Beda sama dulu. Kalau dulu itu kita secara tradisional banget lah kalau dulu. Nah sekarang itu berbeda. Mungkin ya aku nggak tahu, mungkin ada masukan dari jamaah-jamaah umroh kalau misalkan WC-nya biar diperbaiki. Walaupun aku pernah dengar ceramah sih, sebenarnya kita nggak perlu protes dengan apa yang ada di sana, karena ibaratkan itu kita datang ke rumah Allah gitu kan. Kita itu tamu, terus tiba-tiba kita protes sama rumah orang yang punya, yang nggak lain yang punya itu Allah. Terus kita protes dong apa yang Allah buat kita yang bukan siapa-siapa ini, cuman tamu ini. Banyak banget protesnya gitu kan. Tapi qadarullah, mungkin Allah mendengar semua isi hati jamaahnya. Allah permudah tuh WC-nya jadi diperbagus, mesinnya diperbagus, fasilitasnya diperbanyak. Pokoknya pemerintah Arab Saudi itu benar-benar membuat situasi dan kondisi yang membuat jamaah itu lebih nyaman lagi gitu buat beribadah. Masya Allah. Aplaus deh buat pemerintah Saudi, Masya Allah banget. Nah perbedaan selanjutnya itu ada banyak banget tempat wisata. Kalau dulu waktu aku umroh pertama kali itu nggak ada tuh wisata ke Taif, nggak ada. Kita tuh cuman Makkah, Madinah, Jabal Rahmah, Jabal Uhud, Jabal Nur, Masjid Abu Bakar, pemakaman Baqi, gitu-gitu aja sih. Cuman itu kalau aku dulu memang minim banget.
Nah sekarang itu kan udah tenar banget ke Taif gitu kan, ada yang ke Al-Ula, walaupun ya wallahualam Al-Ula, terus tuh ada yang kemana lagi ya, banyak banget tuh tempat-tempat ibadah yang tempat-tempat ibadah, tempat-tempat wisata yang ada di Saudi atau Mekah Madinah ya khususnya ya. Pokoknya beda banget sama dulu. Kalau dulu itu kita cuman wisatanya di daerah dari sana aja. Kalau sekarang udah ada banyak banget tempat wisata, bahkan ada banyak banget tempat-tempat estetik yang buat dijadikan konten, dijadikan buat foto dan lain sebagainya. Ada banyak banget. Jadi aku pun ngerasa wah banyak banget, udah keren banget. Jadi udah kayak tour banget gitu ya, udah kayak traveling gitu kan ya. Ya ada plus minusnya sih, cuman patut diapresiasi karena ada banyak banget tempat-tempat yang kita nggak pernah datangi, jadi kita datangin, kita jadi oh jadi ternyata Arab Saudi itu ada tempatnya seperti ini, ada kayak gini, jadi menambah wawasan juga gitu. Walaupun kalau Al-Ula kan ada pro dan kontra, cuman wallahu alam aku nggak bisa menjelaskannya di sini, cuman ya itu tergantung pribadi masing-masing lagi, tergantung keyakinan masing-masing lagi gitu. Nah selanjutnya itu ada di perbedaan cara masuk ke Arab Saudi. Kalau dulu waktu aku itu wajib perempuan memakai mahram. Aku udah jelasin sih di video sebelumnya. Wajib perempuan memakai mahram. Kalau yang sekarang itu nggak wajib. Perempuan boleh bebas datang untuk umroh bersama rombongannya, bersama temannya atau siapapun itu. Nggak kayak dulu terlalu ditegaskan buat pakai mahram atau sewa mahram jadinya. Sekarang enggak, sekarang udah bebas, perempuan boleh umroh walaupun tanpa mahram. Terus juga visa, kalau dulu itu teman-teman yang punya visa umroh enggak bisa pergi selain Mekah Madinah. Tapi sekarang udah bisa ke Taif. Sekarang itu teman-teman bisa pergi kemanapun di Arab Saudi dengan menggunakan visa umroh. Bisa mau ke Riyadh boleh, kalau mau kemana aja selama di Arab Saudi selama visanya masih berlaku itu boleh kalau yang tahun ini. Kalau waktu aku dulu cuman boleh Mekah, Madinah sama Jeddah, cuman itu aja. Kalau mau ke Riyadh nggak bisa, harus pakai visa yang lain. Makanya dulu tuh ada banyak banget jenis visa. Kalau sekarang itu dipermudah, alhamdulillah dipermudah. Teman-teman yang punya visa umroh boleh kemanapun di Arab Saudi selama visanya aktif gitu. Kecuali visa haji ya. Kalau visa haji itu memang khusus buat haji tok. Kalau yang punya visa kunjungan atau visa umroh nggak bisa naik haji. Udah tahu kan kasusnya, ada banyak itu kasusnya. Yang jelas aku taunya kalau yang visa umroh bisa dipakai buat jalan-jalan kemana aja di tempat wilayah Arab Saudi kayak gitu. Nah ada juga satu hal yang aku kaget sih jujur waktu itu. Aku waktu tahun sebelum 2020 itu kan pergi umroh, aku udah tahu nih, oh di Mekah ada keran Zam-Zam. Nah kerannya itu tepat di sebelah rumah Rasulullah di situ, atau museum Rasulullah lah orang bilang waktu itu. Dan ternyata kemarin saat aku datang umroh ke Mekah waktu itu, aku mau ke keran Zam-Zam dong. Pas aku lihat, loh beda, kok nggak di sini lagi, aku bilang gitu. Emang keran Zam-Zam bisa ditutup gitu, pikiran bodoh aku ini. Aku udah pergi nih, ini rumah Rasulullah juga, rumahnya juga ketutup. Kalau dulu tuh kalau nggak salah aku bisa masuk ke dalam, kalau nggak salah aku dulu tuh bisa. Kalau sekarang kok ditutup, dikunci kan rumahnya gitu. Cuman bisa lihat dari luar, ada beberapa barang-barang ataupun gambar-gambar yang bisa kita lihat dari luar. Nah dulu itu di sampingnya banget itu ada keran Zam-Zam di situ. Pas hari aku kemarin itu aku ke sana, kok nggak ada keran Zam-Zamnya, kemana gitu aku pikir kan. Habis itu yang di sana itu malah tempat penitipan barang. Tempat aku dulu keran Zam-Zam di situ tuh jadi tempat penitipan barang. Nah ternyata aku juga nggak pernah sih, aku nggak tahu nih sampai sekarang, aku nggak tahu nih tepatnya posisi keran air Zam-Zam tuh di Mekah itu di mana, aku tepatnya nggak tahu. Jadi teman-teman yang tahu boleh tulis ya di kolom komentar ya, biar aku juga tahu nih, biar jadi ilmu juga buat aku. Tapi setelah aku tanya ke mutawif aku, katanya ada memang di sekitar situ juga, cuman mungkin posisinya aja berbeda, udah berubah. Nah waktu itu aku ada lihat sih orang-orang bawa rame banget di suatu tempat, udah kayak gede banget, ada atapnya. Tapi aku nggak ngeh kalau itu tuh tempat
keran zam-zam, tapi memang posisinya nggak jauh dari tempat aku sangkanya air zam-zam yang dulu di samping rumah Rasulullah itu. Nggak jauh dari sana tuh ada lagi nih tempat yang luas banget dan rame banget orang ke situ. Apa itu kali ya? Keran zam-zamnya. Kata mutawifku waktu itu masih di sekitar situ gitu. Ya gitulah, itu aku kaget banget di situ lah. Aku udah kesana kok nggak ada keran zam-zamnya. Aku udah ke belakang, ke depan, ke samping. Sampai takutnya orang-orang nyangkanya aku bohong gitu kan ya. Tapi memang dulu tuh di sini. Kayaknya di sini deh. Terus dibilang sama rekan aku kan, ya iyalah kamu kan udah 5 tahun yang lalu, ya jelas pasti ada banyak perubahan. Oh iya juga ya, betul juga ya. Makanya jangan sok tahu kali ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nah, itu aku langsung iya ya, jangan-jangan udah ada perubahan. Sedangkan banyak banget perubahan selama 5 tahun ini. Masa yang kayak gini pasti juga ada perubahan lah, mungkin ada pembaruan dan lain sebagainya, atau mungkin dipindahkan ke tempat yang lebih luas, mungkin kita nggak tahu kan ya gitu. Jadi itu aku kaget sih waktu pertama ke Mekah itu. Aku cari air zam-zam niatnya mau bawa ke ini kan, mau menuhin botol aku, ternyata nggak di situ lagi dan sampai sekarang aku nggak lihat. Nantilah insya Allah kalau misalkan doain ya semoga ada rezeki lagi, aku pengen kesana lagi insya Allah, amin. Aku pengen cari tuh di mana sih keran zam-zamnya ya, bingung aku. Kalau yang tahu tolong ya tulis ya, jangan lupa tulis kalau yang tahu. Terus apa lagi ya, visa ke Saudi. Iya benar-benar wisata. Aku udah jelasin ya sebelumnya tentang wisata itu ke Taif. Masya Allah, Taif itu indah banget teman-teman, dan lebih sejuk kan, lebih hijau dibandingkan Mekah sama Madinah. Terus juga di area Masjid Nabawi itu udah banyak banget tempat-tempat baru, museum ada di situ. Sekarang udah ada museumnya. Sekarang ternyata juga udah ada tempat penitipan anak. Udah banyak banget tempat-tempat yang baru dan bagus gitu, dan patut harus dikunjungi gitu kan. Dan kayak di pemakaman Baqi itu aja bentuknya waktu aku umroh pertama sama umroh yang sekarang itu berbeda banget teman-teman. Kalau dulu kita itu cuman kayak jeruji aja gitu. Kayaknya sekarang juga masih ada bangunan yang seperti itu. Cuman sekarang itu ada bagian yang lebih diperbagus lagi. Terus ada tempat penjagaan tempat emergensi apa itu ya? Yang jelas ada tempat posko kayak gitu yang bisa dikunjungi. Aku nggak tahu itu untuk keadaan darurat atau gimana. Posisinya juga udah ada tuh di situ. Kalau dulu nggak ada. Dulu tuh memang jalan lepas aja kayak gitu. Nah sekarang pemakaman Baqinya juga bangunan pagarnya itu udah lebih bagus sekarang itu. Terus juga cara masuk Raudhah juga berbeda. Kalau dulu aku sama rombongan aku itu ngantri di dari pintu 30 sampai 35 kalau untuk perempuan. Kalau nggak salah 30 sampai 35 yang perempuan. Nah kalau sekarang itu kan udah pakai barcode. Jadi teman-teman harus punya barcode. Teman-teman harus daftar di aplikasi Nusuk. Udah lebih gimana ya, ada plus minusnya sih. Kalau minusnya itu kita nggak bisa sering-sering ke Raudhah. Kalau plusnya kita nggak perlu desak-desakan ke Raudhah. Kalau dulu itu kita bisa kapanpun ke Raudhah sesuai jadwalnya, yaitu setelah di jam waktu duha dan di waktu setelah isya sampai subuh gitu kan. Kalau sekarang bisa tiap hari. Kalau sekarang itu jadwalnya sesuai dengan aplikasi Nusuk. Kita udah daftar jam berapa, kapan, terus itu juga berlakunya 1 tahun kemudian. Rugi banget sih sebenarnya. Tapi ada loh yang menawarkan, orang yang tinggal di sana menawarkan kalau barangkali ada yang mau memesan secara terpisah. Tapi aku nggak tahu sih, itu tuh nggak paham juga aku gimana caranya. Yang jelas aku cuma tahu satu itu dari barcode dari agent travel. Yang aku udah jelasin sebelumnya, mereka udah kerja sama istilahnya kayak Kementerian Agamanya Arab Saudi lah gitu yang ngurus tentang umroh. Yang kedua itu teman-teman bisa daftar di Nusuk. Jadi teman-teman bisa 2 kali ke Raudhah gitu. Sama di tahun depan lagi gitu. Ada banyak banget sih perbedaan. Jadi aku juga ngerasa kayak Masya Allah banget ya. Namanya juga kalau zaman itu semakin berkembang gitu ya teman-teman. Dan aku juga ngerasa semakin tua. Karena aku ngerasa kayak udah lama banget nih gak kesini. Bener banget ya, ternyata kayak zaman dan waktu itu gak kerasa. Ternyata semakin maju, semakin berkembang, semakin
ya gitulah, aku jadi curhat jadinya. Segitu dulu teman-teman, itu aja perbedaan yang aku rasakan, yang paling banget aku rasakan. Kalau misalkan yang lainnya itu kan pasti ada, cuman nggak mungkin aku jelaskan semuanya di sini. Secara garis besarnya barangkali bisa jadi tambahan informasi untuk teman-teman yang insya Allah akan insya Allah akan melaksanakan ibadah umroh. Jadi semoga videonya bermanfaat. Sekian dulu, mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan, sikap dan lain sebagainya. Kalau ada kritik dan saran bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.